너 나 좋아하지? 그래? 아니에요. 다른 사람들은 몰라. Halo Genjoters, Akang Teteh yang gak rilis karena rasa baru anjing. Sorry. Selamat datang kembali di Storyline Recap. Di video kali ini kita seperti biasa akan merecap alur cerita film bejat, rusak tapi seru gitu kan. Film kali ini berjudul Two Mothers yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan kepada dua orang sahabat yang katanya nih ya, dua orang ini malah cinta sama ibu sahabatnya sendiri. Coba bingung gak tuh anjing bujang? Contohnya si A suka sama ibu si B dan si B suka sama ibu si A gitu. Oke lah, daripada penasaran kisah selanjutnya dari dua orang liar tadi, mending kita skuy langsung ke alur ceritanya cuy. Di malam hari yang gelap, seorang pemuda bernama John Hyung terbangun dari tidurnya dan melihat seorang wanita. Setelah itu, mereka langsung, dolar kuning, makan hut badak anjing. Stop it. Get some help. Dan ternyata itu hanyalah mimpi belaka. Setelah ia bangun, ia pun ke WC untuk nyuci sempaknya cuy, yang sudah basah, entah karena apa ya basah anjir. Tapi tiba-tiba ada ibu temannya yang datang. Doi akhirnya dibantuin buat bersihin sempaknya itu cuy. Anak tidak sopan memang ini anjing. Lalu sahabatnya pun datang sambil lulungu bangun tidur. Namanya juga adalah Daijin. Diketahui bahwa ibu-ibu ini adalah ibunya Daijin, dan kita panggil saja mereka Jin dan Ibu Jin gitu. Keluarga Jin bangsul anjing. Besoknya, si Hyung dan Jin ini sedang membicarakan soal wanita. Hyung adalah orang yang pemalu dan grogian kalau sama ciwi-ciwi cuy. Makanya doi selalu ditolak dan ngejomblo sampai sekarang gitu kayak kalian anjing. Sedangkan si Jin malah kebalikan dari si Hyung. Doi bisa deket ciwi-ciwi dengan easy peasy lemon squeezy gitu. Lalu datanglah seorang wanita bernama Yorin. Si Hyung ini langsung grogi pas doi datang. Jin sebagai sahabat langsung peka dan pergi dari tempat itu agar Hyung bisa deket sama Yorin. Tapi alih-alih cuy, si Hyung malah ditinggalin sama Yorin dan doi malah lebih tertarik sama Jin gitu. Nyesek anjing, nyesek hidup. Ketika Jin mulai beres-beres studio musik milik ibunya si Hyung, ibunya pun datang. Dan inilah ibunya Hyung. Doi langsung bantuin si Jin tanpa banyak bacot cuy. Dan menariknya, selain si Hyung dan si Jin yang sahabatan, emak mereka berdua deket dan sahabatan gitu. Gokil anjir bujang cuy. Ketika ibunya Jin yang sedang melukis dengan model prianya, si model pria yang tampaknya seperti Genji atau lebih kita kenal sebagai Genjer, si Genjer ini malah ngajak doi squeeze lebih enak cuy. Tapi mau aja gitu loh anjir, aneh kan. Di sisi lain, Hyung lagi mau ke rumah Jin. Tapi saat sampai rumahnya, Hyung malah lihat ibunya Jin lagi ono-onoan sama manusia setengah Genjer tadi gitu. Doi akhirnya sembunyi-sembunyi ngintipin mereka. Tapi tiba-tiba si Jin balik yang membuat mereka kaget cuy. Hyung langsung bersembunyi. Dan juga yang lagi asik ono-onoan pun ripuh gitu, panik karena Jin udah balik gitu. Parahnya lagi, ibunya Jin ini tahu kalau Hyung dari tadi ngintipin mereka. Mulai rumit nih di sini cuy. Akhirnya Hyung lempar pakaian mereka dan mengalihkan si Jin selagi ibunya dan si Genjer make outfit. Anjir, outfit dong bangke. Setelah itu, ibunya Jin ceritanya kepengen ngobrol empat mata nih sama Hyung karena sudah menyelamatkannya tadi. Dia bilang sama Hyung buat gak bilang sama Jin atas kejadiannya tadi dan membuat perjanjian biar si Hyung jaga rahasia gitu sambil menggoda-goda dikit cuy, anjir. Keesokan harinya, ibunya Jin lagi-lagi sedang berduaan sama si manusia setengah Genjer. Si Genjer entah kenapa ya, mutusin buat mengakhiri hubungannya dengan ibunya si Jin ini. Otomatis doi bad mood dong, dan keluar dari mobil. Doi bener-bener bad mood sampai males ngapa-ngapain gitu cuy. Ngubah piring males, nyusuh males, gitu-gitu lah. Singkat cerita, Yorin ngajak dua cowok ini buat hangout minum-minum. Ketika Yorin sedang teler, doi berusaha nempel-nempel sama Jin. Tapi karena si Jin ngerasa risih sama dia, Jin pun pergi dari tempat itu. Yorin yang udah teler dan kebelet akhirnya deketin si Hyung buat ngajak ono-onoan cuy. Hyung yang belum ada pengalaman sama sekali akhirnya grogi parah yang membuat hal ini gagal dilakukan. Pada akhirnya, Hyung merenung karena gagal kencan turu sama Yorin.
Ia juga didatangi oleh ibunya Jin dan dilakukanlah adegan sesi curhat. Ibunya Jin bilang kalau hal ini bakal bikin Yorin kecewa sama Hyung. Hyung yang makin sedih akhirnya dihibur oleh ibunya Jin. Ibunya Jin juga bersedia mengajari Hyung buat latihan ono-onoan dengannya gitu. Hehehe, dajal sesat bor, anjing, help. Singkat cerita, Yorin datang menemui Hyung buat pergi berkencan. Jin yang tahu merasa gak nyangka sama Yorin cuy, yang ternyata sikapnya jadi berubah sama Hyung gitu. Akhirnya mereka pun pergi berkencan. Yorin ternyata malah membawa Hyung ke sebuah kamar, dimana otak-otak kita sebagai penonton film ini diuji skip atau tonton terus gitu kan. Yorin ternyata berniat melanjutkan apa yang ia lakukan kemarin. Dengan ilmu yang sudah ia pelajari dari Gunung Myoboku kemarin bersama emaknya si Jin, gak pakai lama dong, gaskin aja gitu, kapan lagi dipaksa sama cewek bor. Setelah itu, Jin yang sedang bersama ibunya Hyung di studio didatangi oleh Hyung yang baru saja pulang dari perono-onoannya. Sungguh hari-hari yang mantap sekali bujang. Singkat cerita, Jin menceritakan bahwa Hyung sedang jatuh cinta kepada Yorin. Ia menceritakan itu kepada ibunya sendiri. Bukannya senang atau gembira gitu ya, malah ibunya ini bad mood lagi coba. Bisa kita simpulkan bahwa ibunya si Jin ini menyukai Hyung secara diam-diam ya. Makin lama hubungan Hyung dan Yorin makin dekat. Mereka ono-onoan lagi bersama cuy. Dan si Hyung merasa bangga dengan hal ini gitu. Anjir, gila anjir. Prinsip pacaran mereka itu kayak pacaran tidak gitu, perkentaan yes gitu. Gitu anjir. Di sisi lain, si Hyung gak enak sama perasaan ibunya Jin. Ia tahu kalau ibunya Jin suka sama dirinya gitu. Ia juga masih labil sama hal ini. Ketika Hyung sedang santuy di pinggir jalan, Doi melihat ibunya Jin yang sedang bersama si Genjer. Si Genjer niatnya minta balikan lagi sama ibunya Jin. Tapi ibunya Jin nolak karena tahu kalau si Genjer ini hanya datang saat ada butuhnya doang gitu. Shit man, real pucek boy ini anjir. Doi akhirnya pergi dan dikejar sama Hyung sampai rumahnya. Di rumahnya Hyung menyarankan untuk menjauh kepada si Genjer tadi. Ia juga malah bilang kalau dirinya itu suka sama ibunya Jin. GG gaming emang si Hyung ini cok. Ibunya Jin mensepelekan omongan si Hyung tadi. Ia juga bilang kalau Hyung cuma sahabat anaknya doang. Di sisi lain ibunya Hyung juga adalah sahabat dirinya gitu kan. Hyung akhirnya terus-terusan mikirin apa yang dikatain ibunya Jin tadi. Langsung berniat membuktikan bahwa perasaannya itu benar gitu. Ia memutuskan untuk putus dengan Yorin. Di sisi lain, ibunya Hyung mendapat masalah lagi, dimana ia akan cerai dengan suaminya. Jin langsung mengkompor-kompori ibunya Hyung itu untuk cerai saja gitu. Anak laknat emang. Karena ia juga sebenarnya suka sama ibunya Hyung ini cuy. Tak pakai lama ia akhirnya jujur kalau Jin suka sama ibunya Hyung. Ia cinta sama ibunya Hyung tanpa memandang usia. Ibunya Hyung juga bilang ya gak gitu juga konteksnya bujang. Jin adalah anak dari sahabatnya dan juga sahabat dari anaknya sendiri gitu. Jadi cukup impossible untuk saling mencintai gitu cuy. Jin tak pantang menyerah di situ saja. Ia mengeluarkan jurus ulti buayanya dan membuat ibunya Hyung ini baper setengah mati. Dan gak pakai lama, mereka pun bergenjot ria. Help! Ketika lagi ono-onoan, Hyung pulang dan melihat ibunya itu lagi mengono dengan Jin. Ia pun langsung ribut sama Jin di situ juga cuy. Di sini Jin langsung bilang kalau dirinya sebenarnya juga tahu kalau Hyung juga menjalani hubungan dengan ibunya sendiri. Ia pun pergi dan membuat si Hyung ini bengong, kaget dan tak percaya gitu kan. Singkat cerita, Jin dan ibunya Hyung sedang bermain musik bersama. Begitu juga dengan ibunya Jin yang sedang melukis juga, dengan modelnya si Hyung sendiri gitu. Dan film pun tamat cuy. Ya begitulah ending dari film Two Mothers. Gak tahu ya, saya bingung anjing dengan semua ini. Jadi intinya ya mereka sama-sama menjalin hubungan masing-masing tanpa peduli ini emak sah gitu kan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bisa nangkep pesan dari film ini ya. Silahkan tulis aja di kolom komentar. Jadi segitu dulu video saya kali ini. Keep on enjoy terus. Dan see you on the next video. Wow.